Pertanyaannya kita, kalau itu pembangunan di desa, apa saja yang dikerjakan, sumber dayanya macam apa, anggarannya macam apa? Syarat tadi banyak. Saya melihat banyak syarat-syarat yang sangat menurut saya brilian. Antara lain, Sobu itu brilian. Itu memang besar. Antara lain, desa harus disiapkan. Pertanyaan kita tadi saya bilang, yang sudah dekat dengan gubernur saja, maaf saya punya ASN aja masih kalah kabut, apalagi kita pergi di desa. Nah ini teman-teman orang Pak Untuk tadi ada di sana. Kalau mau terlibat di desa cocok, tapi dengan gaya gubernur. Nah kalau Bapak ada yang mendaftar boleh dengan gaya kerja gubernur. Nah, karena itu saya sangat senang bahwa pertemuan pagi hari ini. Memang kita harus sungguh-sungguh mendesain strategi. Program kita untuk membangun baik dari sektor pertanian, tanam jalan, panen sapi, dan berbagai-bagai cara. Itu adalah kita menyiapkan satu, mendorong masyarakat petani yang mereka khusus di Pulau Timur dan Sumba, sekali lagi, yang sebelumnya pertanian itu sebagai upaya untuk mengisi rumah tangga. Kita harapkan ke depan dia melampaui itu untuk menjadi pertanian yang menjadi keinginan untuk mampu ekspansi pada level dia mampu menjual dari yang lain. Kalau dulu tidak bisa, karena itu rata-rata di timur kebunnya itu maksimal 500 meter atau 5.000 maksimal sampai 5.000 meter. Jarang kita ketemu petani yang punya sampaikan. Ada, tetapi tidak ada. Dan kita harapkan ini dari petani buruh tani menuju pengusaha pertanian. Itu konsep kita. Kalau konsep ini dijalankan nanti dengan baik dan dia sudah berjalan dengan baik, maka itulah bisa dengan kita bersaing dengan negara-negara lain untuk di pertanian. Kenapa? Kita akan berhadapan dengan negara lain. Bukan kita membawa buruh tani, tapi kita membawa perusahaan atau pengusaha-pengusaha tani yang mindsetnya itu mindset bisnis, bukan mindset isi rumah tangga. Itu sudah banyak besar. Karena itu catatan kita sama. Lahannya macam apa? Di mana lahan? Seperti tadi disampaikan, apakah berbatu atau bertanah? Air ada atau tidak? Ada pada musim apa? Nah, data ini sedang dikerjakan terus menerus. Kalau data ini ada sebelum saya, maka pasti terjadi percepatan luar biasa. Tapi kita belum punya data ini sampai hari ini. Nah, ini sedang dikerjakan lewat sekaligus dengan bagaimana kita mengerjakan program-program pertanian kita. Karena tujuan pertanian ini bukan sekali, bukan hanya untuk mengisi kebutuhan rumah tangga, tapi dia menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata. Jadi menjadi supply chain terhadap pariwisata. Seperti tadi disampaikan oleh teman-teman umpama dari Singapura. Kenapa Labuan Bajo tidak dikelola dengan luar biasa? Yang menyumbangkan besar, Flores sebagian tidak. Memang Labuan Bajo menjadi prime mover. Lalu datanglah supply chain dari mana-mana. Dia datang sayurnya bisa dari Manggarai Timur, dan yang lainnya datang dari Flores dan sebagian Pulau Sumba. Bisa saja datang dari mana-mana. Tapi dia harus mempunyai kekuatan magnet dulu. Daya tarik utama. Ibarat manusia, tidak semua manusia itu semuanya rusak. Tapi ada yang bagus. Botak tapi hidungnya bagus. Atau mukanya hidungnya pesek tapi rambutnya panjang. Harus ada attraction-nya dulu. Nah, kita khusus untuk perusahaan Jawa Timur, kita menyiapkan agar Labuan Bajo menjadi attraction utama yang mengatrak menjadi kekuatan daya tarik utama. Kalau kenapa daya tarik utama? Karena tidak ada one and only in the world. Satu-satunya kalau kita mau tanya Rote, Sabu, Timur, di Flores per kabupaten sampai di Lembaga, tidak ada satu pun attraction yang one and only in the world yang kan sedikit sama. Tapi kalau Komodo tidak ada.
Setelah saya masuk menjadi gubernur, kita tahu bahwa dari dulu Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah termasuk dengan apa namanya Kabupaten Pangandaran. Bahkan seluruh kabupaten Evaluasi tidak pernah mendapatkan keuntungan langsung dari Taman Nasional Komodo. Ada keuntungan tidak langsung, yang hanya berdiri hotel di Batu. Tapi keuntungan langsung pengelolaan Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur tidak pernah memperoleh. Hari ini kita konkuren dengan pemerintah pusat. Apa itu konkuren? Kita bekerja bersama di dalam Taman Nasional Komodo. Nah, itu menurut saya pertama kali terjadi dalam sejarah kebangsaan kita ini, berbangsa dan bernegara. Sebuah Taman Nasional dikerjakan secara konkuren. Nah, kalau dikerjakan, bagaimana pemerintah provinsi punya tanggung jawab? Maka kita masuk untuk mengelola itu agar mempunyai kualitas seperti negara-negara lain. Seperti negara-negara lain. Bagaimana negara-negara lain? Mereka tidak pernah datang sebuah tempat attraction yang begitu terkenal, tidak ada datang daftar tiket, antri, tidak ada. Begitu datang, semua sudah beres. Kamu mau lihat mulai dari Amerika, mulai berkunjung di Taman Nasional Komodo, begitu nyampe nama sudah ada, serta sudah ada, tempat sudah ada, jenis kelamin kamu punya bentuk keluarga berapa ketahuan, langsung ketahuan. Nah, itu berarti standar pelayanan kami, pelayanan kelas internasional, dan itu sedang dikerjakan. Kalau saya tidak COVID, harusnya bulan Desember ini kita sudah launching. Setiap orang yang datang untuk masuk Taman Nasional Komodo, kita persiapkan dia. Berapa lama dia di sini? Jauh sebelum dia sampai di Indonesia, bahkan sampai di Taman Nasional Komodo. Karena kita akan mempunyai data di situ yang boleh masuk Taman Nasional Komodo cuma 50.000 orang. Jadi satu orang kartu yang members card itu $1.000 perpanjang pertama. $1.000 itu maka akan kita punya kalau terjual semua 50.000 itu maka $50 juta. Teman-teman harus tahu kalau $50 juta kali currency hari ini berapa? 12 tahun lah, 32.000 berapa itu uang? Nah, cepatlah itu uang setelah itu kalau 10 saja dia kan ada di 500 miliar. Tambah 2.000 berarti dan di 12.000 atau 10.000 contohnya tinggal 2.000. Nah, karena itu sekitar mendekati 600 miliar kita akan peroleh. Itu sebuah lompatan ekonomi, dan lompatan itu bukan imajinasi dan tidak sentuh, emang one and only in the world. Mau suka tidak suka, tidak semua orang bisa jadi tuan. Tapi cara desainnya pun kita ubah, mendesain dengan baik sehingga begitu orang sampai mempunyai adrenalin yang luar biasa untuk melihat bagaimana Komodo itu ada dibandingkan hari ini. Karena itu nanti ke depan, kecuali Rinca menjadi mass tourism, turis massal, tapi di luar Rinca semuanya menjadi tempat yang premium. Apa itu premium? Tidak mungkin bisa masuk karena hanya members only. Dan itu bukan pakai kartu, langsung datang tanda tangan betul ada kartu, tapi tidak. Dari jauh sana kita sudah tahu semua lokasi akan kita pantau menggunakan ID, dan tidak ada satu kapal pun bisa akan lolos masuk karena ketahuan kamu di dalam ada siapa, berapa banyak orang, lewat dari mana, izin atau tidak, semuanya terata yang baik. Itu pelayanannya standar dengan negara-negara lain. Kalau dulu kita itu standarnya 2000 tahun sebelum Masehi, itu standar itu. Dan yang saya maksudkan, dia mempunyai standar dengan negara lain adalah service. Dia akan mempunyai standar seperti negara-negara lain. Seperti juga bagaimana kita akan melihat ke depan akan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Kita akan menuju ke bagian selatan, itulah Golomori dan yang lain. Dengannya diputuskan pemerintah pusat lewat Bapak Presiden mengumumkan G20 nanti tahun 2023 ada di Labuan Bajo, itu dengan sendiri mengharuskan untuk mempunyai akomodasi dan akses untuk kepentingan sebuah acara besar itu. Karena itu kita menyiapkan agar Golomori dan menuju selatan sampai di Wairebo
akan bertumbuh ke masa depan. Dan itu tidak lama menurut saya. Infrastruktur hari ini telah siapkan 1 triliun disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun jalan dari Labuan Bajo menuju ke Golomori. Kalau itu jadi tahun depan, maka perjalanan waktu kita landing sampai masuk ke Golomori, itu Tanah Mori dan Tanah Naga, itu sekitar 20-30 menit kita sudah bisa. Itu akan terjadi lompatan-lompatan pembangunan di sepanjang jalan itu menuju ke selatan. Kalau teman-teman wartawan mau beli tanah, beli saja di situ sekarang. Tapi saya yakin kalian tidak mampu karena di situ harus beli tanah. Ya, banyak juga orang saya tidak ada tanah di situ. Nah, karena itu akan menjadi lompatan-lompatan ekonomi di tempat itu. Kita harapkan begitu vaksin tahun depan itu dipakai. Sekarang mereka penelitian dan menurut saya beberapa negara sudah menuju kepada final vaksin. Maka tahun 2021 di pertengahan orang sudah tidak takut lagi terhadap COVID karena mereka telah divaksin. Kita ini hari ini tidak bertahan karena belum ada vaksin. Begitu ada vaksin maka virus ini menjadi virus biasa, bukan lagi virus yang luar biasa setelah ada vaksin. Nah, lompatan tahun 2021, 2022, 2023 itu disiapkan di Labuan Bajo dalam rangka menjadi tuan rumah G20. G20 adalah kumpulan negara-negara yang kaya, negara-negara makmur di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tercatat, dan itu Indonesia salah satu. Karena itu kita menyiapkan itu dengan provinsi, menyiapkan seluruh kepentingan yang hari ini Bapak Jokowi sebagai presiden telah membantu kita luar biasa dan melampaui dari apa yang kita inginkan. Karena itu menurut saya kalau ini tidak disiapkan yang baik, maka ini akan kita sia-siakan. Apa siapkan pemerintah provinsi? Maka kita akan menuju kepada tempat di mana bukan lagi agar itu tidak dibutuhkan. Kita menuju bagaimana? Wireless sudah dikenal dunia, tetapi intervensi pemerintah belum maksimalkan. Tanggal perjalanan saya nanti tanggal 6, saya akan naik ke Wairebo. Kita akan menyiapkan untuk apabila nanti Tanah Mori, Tanah Naga, Golomori ini itu bisa berjalan dengan baik, dia bertumbuh di sana, maka ini menjadi juga kekuatan penopang pariwisata di Flores Barat. Itu akan terus bergerak, dia akan bergerak terus menuju ke timur. Dan saya yakin itu akan membawa pertumbuhan karena supply chain akan bergerak. Pertanyaan kita, disitulah kita siapkan pertanian macam apa, peternakan macam apa. Apakah telur ayam masih bertahan terus datang dari luar? Harus kita perhatikan. Telur ayam harus dari kita, daging ayam harus dari kita, ikan harus dari kita, sayur, cabai, tomat, bawang itu harus datang dari Pulau Flores. Itu yang disebut dengan supply chain. Kita harus siapkan benar perencanaan yang baik. Kalau kita lihat hari ini, ya memang 80. Nah, kalau tanya saya sebagai teman-teman wartawan, mungkin saya sudah duduk di setiap kantor gubernur tiap hari mendengar. Kalau lihat langsung bagus. Saya tidak sebagai gubernur, saya tidak menduga EDP sedalam dan separah waktu saya masuk. Kalau saya ngomong, parah dalam. Saya tidak menduga separah itu. Maaf teman-teman, saya punya teman. Karena itu kalau tadi ada bagaimana orang kerja sampai was-was terus. Memang kalau was-was tidak boleh kerja, tidak berhenti. Tempat ini tempat misi, jadi kerja was-was tidak. Tidak ada. Sebagai guru saya tidak kasih orang begitu kerja video kasih hati. Untuk saya tidak punya kewajiban mengganti wartawan. Pertanyaan wartawan begitu saya ganti langsung. Kasih. Kalau saya punya sudah pekerjaan sebagai pengganti wartawan. Itu pertanyaan terbuat untuk saya. Pemimpin di saat dia akan mengevaluasi siapapun, apalagi peperangan dalam kemiskinan yang luar biasa, termasuk kita berkata, itu strong leadership. Di dunia manapun manajemen yang butuh strong leadership, tidak bisa. Kalau datang kerja biasa-biasa, kasih elus-elus, itu kalau lagi biar diri. Tapi membangun anak dewasa untuk mandiri, tidak ada pilihan. Karena itu memang keparahan Nusa Tenggara Timur ini itu harus perlu energi satu akan berjalan. Kasih contoh sederhana seperti Basic Pai. Basic Pai itu
saya sebagai gubernur tidak kenal, tidak tahu. Saya didatangi oleh para usif yang saya duga mungkin usif palsu waktu itu. Cuma karena orang datang di kantor saya, jadi saya minta cek di usif benar atau tidak. Mereka saat mengeluh tanah mereka serahkan kepada Pemprov tidak bekerja, mereka menderita selama ini, tanah itu kosong. Bahkan kalau sapi mereka masuk ke dalam, sapinya harus bayar uang 15.000. Mereka beli sapi jadi gila, kayu-kayu di sana diambil dan segala macam. Itu kenapa saya terlibat? Karena para usif datang ke saya. Lalu saya tidak cek apakah nama-nama ini benar yang menyerahkan tanah di kita atau palsu. Lalu dicek oleh aset. Benar dulu, betul nama-nama itu adalah nama-nama para raja-raja yang menyerahkan di kita saat itu. Berapa besar? Katanya 6.000. Dicek lagi. Memang penyerahan secara adat sebut 6.000-an, tapi waktu diukur cuma 3.000-an. Oke, masalahnya apa masalahnya? Ini ada orang menduduki. Nama-nama itu benar. Ya, minta mereka pindah. Siapkan mereka tempat. Mereka harus bercocok tangan di situ. Tidak boleh menguasai tempat itu. Kita kelola untuk kesertaan masyarakat, khususnya para muslim yang punya tanah di situ. Mereka dikelola supaya mereka mempunyai kesertaan di situ. Nah, itu saya minta untuk segera disiapkan. Satu, di situ harus ada lahan untuk kelon, orang, lahan untuk bagaimana pertanian jalan dengan baik, lahan untuk peternakan, sapi, kambing, babi, lahan untuk bagaimana pariwisatanya, one stop service, ada pom bensin di situ, ada restoran di situ, ada orang bisa jual, masyarakat bisa jual dia punya kebutuhan dia punya tenungan di situ, segala macam kebutuhan bisa dijual di situ, dan itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita sudah minta izin untuk pembangunan pom bensinnya, mungkin mudah-mudahan berapa ya pom bensin? Saya coba jual. Kalau bisa ya minggu ini kita sudah bisa bangun di sana, kita bangun terus. Demo pasti harus lah. Masa orang yang hidup sekian lama tahun menikmati pencurian kayu, menjadi sekian lama, ya udahlah. Itu biasa, di mana-mana seperti itu. Kalau ternyata yang datang ke saya itu raja palsu, saya tidak terlibat. Bahkan saya ada. Kalau memang tidak mau urus di tempat, berangkat supaya kami bisa urus orang sendiri. Nah, kalau mereka urus berarti ada konflik sosial. Itu tanda gubernurnya tidak punya kemampuan. Karena itu saya waktu mendatangin sendiri, saya minta baik-baik dan segala macam, saya minta seluruh kandidat terlibat, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, peternakan, dan aset untuk terlibat di sana membawa kesertaan. Siapkan tempat buat mereka, bangun buat mereka rumah, kasih kita mereka dan kawasan hutan, siapkan tempat yang baik, ajak mereka keluar. Tapi katanya ada yang masih mau demo, malam pulang rumah, pagi datang demo lagi. Monggo, mungkin orang mau demo. Itu silahkan. Kita tidak pernah melarang orang untuk demo. Tapi tempat itu tidak boleh diganggu karena kita bangun karena permintaan mereka yang memberikan tanah kepada provinsi. Memang ini kesalahan pemerintah selama ini. Harusnya kalau tanah masyarakat diserahkan ke pemerintah, pemerintah wajib membuat agar masyarakatnya sejahtera. Masa dia sudah menyerahkan hak, lalu tempat itu menjadi tempat yang tidak jelas. Itu kesalahan pemerintah. Nah, karena itu pemerintah lagi mau bertobat untuk membangun lingkungan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa bahwa itu ada pelanggaran HAM, monggo periksa di lapangan. Ya, ini namanya juga tidak ada yang sebuah langkah pembenahan yang jalannya mulus, tidak ada. Penertiban itu ada langkah-langkahnya. Ada yang sedikit keras, ada yang sedikit bentar, ada yang sedikit. Itu biasa di dalam membangun kita. Nah, yang tidak setuju silahkan proses, bawa ke hukum, bawa silakan. Pemerintah provinsi tidak pernah ada di terhadap tuntutan apa. Silakan kita akan berhadapan di sana. Karena itu contoh bagaimana keparahan. Urus aset saja tidak mampu, apalagi urus aset orang lain. Ini pertanyaan saya, para macam apa yang dia dulu? Lah urus asetnya saja, dia tidak sanggup. Bagaimana isi urus aset orang lain? Kami mau Bapak Gubernur, kami mau ini. Gimana saya urus kalian lah mau punya saya di beres. Nah itu mestinya begitu. Nah itu menunjukkan bahwa keparahan yang luar biasa. Aset kamu yang tidak mampu kamu urus. Nah ini mindset. Nah karena itu kenapa saya bilang boleh orang membenci gubernur ini, tapi kalau mindsetnya salah pasti benci gubernurnya. Kalau mindsetnya benar, dia sayang gubernurnya. Nah
supaya begitu datang ke rakyat urusannya, rakyat benar-benar orang ini mampu terus dia punya aset ke depan. Kita tidak tahu bahwa waktu semasa contoh kita punya hotel Sesama. Hotel Sesama itu menurut catatan yang saya peroleh, mulai dari berdiri sampai dengan saya menjadi gubernur mengalami kerugian terus. Jadi saya bilang kepada mitra yang kerjasama dengan saya, kalau itu rugi, saya tidak perlu kamu sampai ke sama itu orang teman-teman dari Sulawesi, dari Makassar sana. Kalau hanya rugi, saya tidak butuh kamu. Tutup mata gubernur, bawa ke jalan yang di depan kantor itu. Siapapun lewat, saya tangkap dia boleh hari ini kau bersama dengan saya di hotel Sesama. Lalu apa? Pak, saya tidak bisa. Kalau memang saya perlunya rugi, nggak perlu untung. Makanya kamu mulai di situ aja. Cukup tidak perlu bercontoh. Ini contoh cara berpikir saya. Karena itu aneh kalau kita kerja sama orang tapi rugi, itu aneh. Dan bertahun-tahun rugi, itu aneh. Kok bisa bertahun-tahun rugi tapi kita biarkan? Karena itu di dalam pemerintahan saya bilang, oh saya kami cari yang bisa bikin kami untung. Kalau kaya, kalau mama kami ini miskin, jadi orang datang miskin kami lagi. Ini aneh kalau kami bertahan betul. Nah menurut saya ada kesalahan cara berpikir kemarin. Harusnya sudah miskin, orang datang bikin miskin kita yang marah. Ini tidak, sudah miskin, orang datang, malah kita tetap bertahan dalam kemiskinan yang dia sama-sama. Nah ini betul orang baik saja. Menurut saya itu orang baik betul. Hatinya baik, hanya dia di otak saja. Tetapi hatinya baik. Nah, ini catatan saya. Kita lanjut ke apa namanya lembaga aset provinsi. Aset provinsi yang begitu premium dibuat kayak 3 kamar tidur. Kalau istilah saya ini 4 kamar tidur. Kos-kosan itu namanya. Ya, selama ini kita rugi luar biasa. Harusnya itu dikerjakan dan orang lihat loh. Ini punya siapa? Punya provinsi. Kalau kita lihat tempat provinsi itu di mana? Apa tempat namanya itu hotel itu? Paling. Itu kalau bagi saya kurang jadi tempat kita biar kami di situ. Nah itu taste itu datang dari mindset. Tidak mempunyai cita rasa kalau bahasa Indonesia. Cita rasa tidak, standar cita rasanya rendah. Nah hari ini kita membawa cita rasanya standar yang kalau orang lihat, oh my god, that's good. Nah itu standar dengan negara-negara lain, standar dengan negara-negara lain. Itu juga karena itu asetnya benar. Selanjutnya di Teluk Kupang itu saya waktu SMA, bupatinya namanya Bapak Lauri. Saya ikut memegang dia untuk ukur tempat kemiringan dan segala macam di Teluk Kupang itu untuk bikin garam. Saya sama kesini. Sampai dengan saya menjadi gubernur, tempat itu masih tetap PT yang sama dan tidak ada garam. Saya masuk gubernur, saya paksa harusnya kalau tidak COVID, Bapak Presiden harus panen tahun ini. Tapi karena COVID kita mundur tahun depan. Kita mundur tahun depan akan panen. Dan garam di situ 95 sampai 96-97% natrium klorid NaCl. Dan itu jarang dimiliki Indonesia. Kelas dengan NaCl seperti itu adalah kelas NaCl yang kita datangkan dari Australia dan negara-negara lain. Itulah yang sama juga kita bersaing dengan negara-negara lain di dalam produk khususnya garam yang kita impor hari ini. Itu bersaing dengan negara-negara lain. Jadi orang menyatakan apa garam kalian sama dengan kami? Sama garam. Itu menunjukkan kualitasnya, standarnya sama. Itu contoh lagi dengan Sofianita. Minuman ini dulu tidak akan diminum oleh pasien. Siapa berani minum Sofianita? Saya mau tanya. Sebelum ini apakah ada artis Indonesia hobi minum kopi kita? Apakah ada menteri senang minum kopi kita? Dan pesan berulang-ulang, tolong saya minta kopi ada. Saya menurut saya selama jabatan, belum pernah ada menteri datang ke saya. Fit, kamu punya minuman enak kami minta lagi, belum pernah. Dan hari ini minuman itu diminati oleh para menteri. Hari ini menteri perikanan datang. Salah satu yang pesan saya sekian banyak Sofia, dan bukan Sofia, itu pesan menteri dan beberapa menteri pesan. Dan bukan di luar negeri pun pesan minuman kita. Problem kita di Indonesia belum bisa bikin botol. Jadi botol belum bisa dibikin dengan baik di Indonesia. Jadi botol saja kita problem di negara ini. Botol. Jadi kalau botol saja masalah. Nah botol ini kita harus impor
Kalau botol yang standar yang saya mau dengan tes yang kelas Victor Laiskoda, maka impor. Karena itu barang mahal. Dan tidak mungkin orang Kupang beli, maka saya cari apa supaya kelasnya botol Kupang. Jadi kan orang Kupang beli, ya tidak sanggup. Karena paling murah itu 1 juta, yang paling mahal itu 2,5 juta. Kalau semua orang Kupang yang sadar 1-2 bisa beli, tapi tidak semua punya. Karena yang paling mahal 10 juta, 10 juta, 2,5 juta, 1 juta. Itu paling murah 1 juta. Saya lagi mempertimbangkan dengan kos itu bisa nggak diturunkan ke turis kontrol ini. Lagi kita buat. Tetapi yang 10 juta tidak mungkin turun lagi. Itu sudah tidak bisa. Dan itu minuman untuk kelas tinggi. Dan botol itu kalau lihat saja pasti suka. Mungkin contoh botol satu-satu teman-teman nonton. Nanti tunggu lagi 1 bulan maksimal dari sekarang saya ini botol-botol itu sudah ada di sini. Dari China langsung ke sini. Kita minta karena itu botol-botol yang perlu impor. Seandainya tidak punya botol sendiri pasti sudah keluar dulu. Tapi kalau botol yang keluar, kalau botol yang modern botol aqua itu tidak layak. Karena kita punya minuman mahal. Maka taste-nya pun mahal. Kalau orang lihat berarti lihat botol jatuh, bagus ya. Jangan lihat botol ini apa ya? Lihat botol, bagus. Begitu minum, tok. Nah itu hebat. Itu berarti kamu mampu memberikan sebuah produk dengan standar internasional yang bila kita pindah ke negara lain, kita minum minuman mereka dan kita bilang, wah ini enak. Maka kamu telah memberikan standar dengan standar seperti negara-negara lain. Bahkan Timor Leste pun belum mampu untuk memproduksi yang tadi saya sebut itu. Jadi sebenarnya kalau Timor Leste ukuran itu, Timor Leste lebih bawah daripada Nusantara Timur. Kalau dengan ukuran-ukuran yang tadi saya sebutkan. Nah ini kita akan lanjutkan terus. Apa yang kita bedakan? Sapi. Sapi kita hari ini 1 juta lebih itu sapi untuk sapi murah. Bagaimana kalau ke depan kita baru bisa bersaing dengan negara lain untuk peternakan sapi? Karena yang kita masukkan sapi adalah sapi yang kita impor, daging yang kita impor hari ini adalah daging enak, daging premium. Yang kalau orang makan daging itu orang menyatakan, oh ini daging enak. Hari ini tidak ada yang seperti kita. Mohon maaf. Kalau bilang gubernur bilang ini daging enak dan sebenarnya tidak ada hari tidak ada. Kita akan menyiapkan itu. Saya akan menyiapkan kalau bisa berjalan dan diberkati Tuhan dengan baik, maka 4 tahun dari sekarang kita sudah punya produk daging enak ini. 4 tahun dari sekarang kita akan punya itu. Karena setelah kita lakukan inseminasi, lanjutkan terus mungkin 2 kali perkawinan, setelah itu kita akan dapat daging 2 kali sampai 3 kali perkawinan. Kita akan punya daging ini. Nah ini langkah kita. Seperti juga ikan. Kita akan menuju kepada perikanan yang baik. Lalu juga kita punya produk unggulan kita yang lain adalah komoditi rumput laut. Rumput laut kita adalah salah satu rumput laut terbaik di dunia. Tapi memang karena kita ini belum create dengan benar, belum dikerjakan dengan benar, maka kita kadang-kadang ganti musim kita persiapkan lagi begini lewat Mameda dan teman-teman mereka sedang melakukan riset dan menurut informasi yang saya peroleh baru saja minggu kemarin riset ini berhasil. Dan ke depan kita akan memanen sepanjang masa, tidak perlu lagi musim sekian kita berhenti karena tidak lagi terpengaruh oleh gelombang. Riset ini saya dapat kabar risetnya bisa dapat dilakukan. Kalau ini bisa dapat dilakukan, kita akan ekspansi rumput laut dan kita harapkan kita salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar nanti ke depan. Hari ini kita tahu bahwa Filipina belum masa itu, tapi kita harapkan kita akan bersama dengan Filipina untuk kita mampu mengembangkan rumput laut. Kita bukan ekspor biasa, tapi kita mampu masuk kepada end product dari seluruh rumput laut kita. Itu mimpi besar kita. Termasuk juga bagaimana dengan kita punya human trafficking. Human trafficking itu kenapa dia terjadi di Nusa Tenggara begitu luar biasa? Yang pertama, push factor-nya pasti kemiskinan. Push factor-nya orang miskin, tidak ada harapan. Lalu pull factor-nya banyak yang pergi, mungkin 20.000 atau 1.000 pergi, 100 berhasil, dia pulang ke desa, dia cerita keberhasilannya bahkan dilebih-lebihkan, dan orang akhirnya berlomba-lomba keluar dari desa. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya nomor 1, bahwa mereka akan mengalami masalah penderitaan luar biasa juga. Kelebihannya mereka akan terbiasa menderita dan mereka kalau pulang semua, mereka
mereka akan bekerja sebagai pekerja ya, dibandingkan orang lokal yang tidak pernah keluar. Karena itu orang mempertanyakan, menurut saya hari ini mafia-mafia itu menurut saya lagi takut. Mungkin ada satu dua kerjaan, tapi tidak sehebat dulu. Mereka akan ngumpet luar biasa, saya yakin. Kalau teman-teman wartawan kan di lapangan pasti tahu. Tidak sehebat dulu mereka itu seperti dulu. Kalau sekarang ada dulu, tapi hati-hati sekali. Mereka pasti satu dua. Ini namanya masalah yang perlu. Apalagi dengan COVID ini sangat membantu kita. Kan tidak ada lagi orang kerja di luar, ekstra semua. Ini COVID membantu kita. Itu kalau kita lihat, dan saya setuju bahwa perdagangan orang yang kalau kita tidak lanjuti hanya dengan menjaga orang tidak keluar, tidak bisa. Maka seluruh pembangunan yang kita sebutkan tadi, bagaimana kita manage kita. Kita ke depan dihitung dengan APBD kita. Kenapa saya harus melakukan pinjaman? Karena APBD kita terbatas sekali. APBD begitu saya masuk, dia 4,9 triliun. Itu tidak mungkin untuk membiayai Nusa Tenggara Timur. Apalagi jalan-jalan kita, jalannya buruk sekali. Seluruh infrastruktur Nusa Tenggara Timur buruk. Makanya di Manggarai itu bilang begini, waktu saya maju gubernur, saya tanya mereka, kenapa kamu hobi sekali cari orang Manggarai, bukan orang lain? Harus orang Manggarai. Mereka jawab begini, sekarang mereka jawab, kalau kami pilih kami orang Manggarai, mereka akan bangun dan berjalan. Oh, itu saja, ya itu saja. Jadi kami akan pilih orang Manggarai supaya dibangun jalan kami. Jadi begitu saja jadi gubernur saya bilang, seluruh jalan dibangun. Uang kurang kita pilih. Dan saya kalau berhasil baik-baik, maka menurut saya tahun depan itu jalan provinsi selesai. Karena tahun depan itu kita akan bangun dengan 900 miliar untuk infrastruktur. Jadi itu menurut saya itu akan bisa selesaikan. Dan itu dampak di desa-desa akan bertumbuh luar biasa. Saya dulu lewat Kumus, lewat Manggarai Timur itu apa? Elang. Itu pemerintah dari Banten. Saya lewat apa? Pemerintah Banten menuju Makassar Timur itu menderita sekali. Kemarin pergi di Lembata, walaupun bukan jalan konvensi, tapi jalan-jalan daerah itu penderitaan luar biasa. Nah, jalan-jalan ini walaupun bukan jalan konvensi, tapi menuju kepada destinasi yang sangat bagus, yang sudah terkenal. Karena itu kita akan terapi itu, saya pikir tengahnya kita siapkan, kita akan menyiapkan dengan baik. Nah, itulah kenapa kita merubah. Kadang-kadang di lapangan tiba-tiba saya bisa rubah kantor. Karena kalau kepala dinas punya promo-promo aja, kita ngomong ada yang promo aja. Nah ini cocok ganti. Dan orang bilang ini bingung, mereka takut. Ya kalau ini satu kepala dinas yang bodoh. Kalau orang bodoh itu dia takut. Di mana-mana orang bodoh itu takut. Dia takut itu orang mereka tahu bodoh. Kalau orang berani, pasti dia pindah. Nah kalau bodoh dan berani ini nekat. Nah itu sudah nekat, itu bunuh diri. Nah, ini yang saya bilang di bawah pemerintahan saya, kalau bodoh saya bilang monggo berhenti, kamu nggak salah. Nah, ini karena itu saya harapkan dalam perjalanan kita masuk dalam pembangunan provinsi ini, saya membutuhkan para wartawan. Begini, dan wartawan yang tadi ada pendapat yang benar-benar desa ini, jangan saya kasih lihat karena dia tidak tahu apa sih saya kasih standar. Cobalah kalian datang ke saya, Pak Gubernur, kalau saya urus pariwisata ini, desa ini, maka saya akan mampu. Kami wartawan akan terima sekian, kami mengerti begini, bahasa Inggris kamu bisa, kami bisa tanam sayur, kami bisa begini, kami bisa bangun akomodasinya. Kalau kamu akomodasi bangun kami bisa urus dengan cara ini. Presentasi ke gubernur dia, layak orang ini layak lagi. Pasti saya tahu namanya, langsung. Jadi gubernur seperti saya, kamu nggak bisa tertipu. Nggak bisa. Kalau kamu ngomong saya tahu tertipu. Karena saya hidup dari segala macam bidang. Saya setelah merantau ditempatkan dalam segala bidang, dan saya bergaul sampai ke bawah. Jadi saya tahu benar. Karena itu tidak mungkin. Ya satu dua mesti tipu saya, tapi kalau banyak tipu nggak bisa. Itu saya ingin teman-teman wartawan terlibat dan harus terlibat. Karena ini bukan
Tapi itu protes yang segitunya dia urus dan mereka balik lagi ke sini. Kalau teman-teman wartawan ada yang aku benar, ini masih ini semua bagus ini ada 5.000 orang, apa cocok, cocok. Pasti kita langsung kirim mereka. Yang mengerti mesin, yang mengerti tentang membuat apa namanya, apa tuh mie, ini apa namanya Itali, apa? Spaghetti. Yang bisa mengerti tentang spaghetti, yang mengerti kita kirim ke Itali, belajar spaghetti. Minimal bahasa Inggris bisa. Orang Itali tidak pintar bahasa dia ini tapi dia bisa bahasa Inggris. Masih bisa nyambung jalan untuk membuat spaghetti, buat macam-macam, buat pizza, atau kirim dia pergi di Jepang untuk bisa slice. Kalau sekarang kita tidak keluar lagi, kita kirim ke Momere, tidak perlu lagi kirim. Jadi ada juga yang tidak perlu ke Momere saja. Karena Momere bisa slice dengan baik dan kita makan sashimi yang enak dengan standar-standar yang bagus. Jadi sekarang setelah kita di Momere itu ada, kita tidak perlu lagi. Jadi kalau itu orang tanya bagaimana Momere? Momere itu akan bertumbuh dengan supply chain datang dari kemampuan untuk slice sashimi. Nah, saya sudah minta kepada Kadis Perindustrian, tenaga kerja dan pariwisata untuk membuat restoran dan kita akan support teman-teman di apa namanya di itu Momere supaya minimal punya satu restoran di Jepang dan satu restoran yang ada di Labuan Bajo. Kenapa? Supaya kalau orang datang di Jepang mau makan sashimi, wah itu ada ya orang yang potong luar. Jadi kita beda sashimi kita dengan sashimi yang ada di negara lain. Sashimi kita kan bilang ini langsung datang dari laut. Habis pancing, bawa langsung diikat, langsung mereka makan, dan ini hari ini baru diambil. Lalu biasanya kalau sashimi yang lain baru datang dari kulkas, tempat penyimpanan. Kali ini datang dari laut. Kamu promosi, makan. Nah itu mungkin menurut saya itu akan lebih hebat. Kenapa? Kita punya anak-anak yang sudah mampu men-slice dan menjalankan produk itu dengan baik. Jadi kalau ini kita bisa dorong dengan baik, kita punya restoran-restoran standar internasional yang akan ada di Kupang dan akan ada di Labuan Bajo yang dikelola oleh orang NTT. Ini kebanggaan terbesar. Sebagai gubernur saya memberikan hormat kepada anak-anak yang ada di Momere hari ini yang mampu membuat sashimi dengan baik. Itu luar biasa. Tapi kalau tidak sebagai gubernur tidak lanjutkan, itu gubernur yang paling bodoh. Nah karena itu saya minta segera saya melihat restoran itu ada tahun depan sudah berdiri paling lambat di bulan Mei restoran itu sudah berdiri. Kalau belum berdiri, dia akan di sini diganti. Urusan kalian bilang itu kurang agak bingung urusan kalian ini. Tapi nomor satu lagi, kalian betul sekitar 60-70% apa masyarakat NTT itu ada pertanyaan benar itu pertanyaan peternakan itu benar. Tapi bukan saya. Apakah tingkat kemiskinan itu ada pada kelompok itu? Ya benar juga. Nah, bagaimana itu terjadi? Karena mereka tadi jadi buruh tani. Kita harapkan berubah mindset. Berubah mindset itu tadi seperti ada seperti bagaimana alat berat. Karena ini tidak mungkin traktor biasa. Nah, traktor biasa patah giginya. Kita siapkan alat berat. Saya setuju. Kita desain. Kita desain dengan benar. Hari ini infrastruktur peran antara terbesar. Karena memang tidak butuhkan. Lalu kita akan pergi manajemen air dan manajemen alat berat. Kita pelan-pelan saja. Air yang kita siapkan sehingga di seluruh sungai nanti ke depan semua ada tersimpan air yang cukup pada musim kemarau. Jadi nanti tidak akan ada lagi umpama kita bikin sorghum tersiapkan yang baik, walaupun sorghum itu tahan air, tapi dia tidak butuh tahan kering, tapi dia butuh air. Saya juga sepakat sorghum dan kelor itu dua kekuatan sebenarnya serta terlambat, lantol terlambat. Ini kekuatan. Kita akan menuju. Jadi kalau kita siapkan dengan baik semua perencanaan kita, rencananya benar baik. Orang yang bokal umpama wartawan gubernur, setiap menulis sebagai wartawan, saya tanggung jawab 1 hektar. Apa kamu tanam? Saya mau tanam sorghum. Saya mau tanam apa namanya? Boran. Saya mau tanam boran. Saya punya 1 hektar. Tapi saya minta benih. Saya minta. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada saya janji saya potong. Nah, pasti. Jadi artinya kerja sungguh-sungguh. Karena hari ini dalam teori apa namanya kita bekerja dulu dan pemerintah kenapa gagal? Karena dia kerja cuma 2 kaki, pemerintah masyarakat. Harus minimal dalam teori pembangunan itu triple helix. Apa itu triple helix? Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ini tiga minimal. Dia belum bisa pentahelix sangat berbeda, tapi minimal 3 itu. Nah ini yang kita belum punya. Gimana itu? Pengusahanya ada sebagai off-taker, masyarakat
sehingga apa yang dikerjakan berhasil dan berhasil menuju pada sektor dunia usaha. Nah, hari ini yang kita bangun. Saya bilang kepada teman-teman daripada dunia usaha, kalau ini punya siap, pemerintah ada uang, tapi kita tahu. Kalau nggak ada rumah, kau punya apa sih? Supaya pengusaha ini pun serius. Seandainya teman-teman wartawan punya orang teman-teman pengusaha yang mau taruh hartanya, kami akan biayanya daripada dia pergi ke bank untuk minta kredit. Datang ke pemerintah. Pemerintah, saya mau bangun sorghum 500 hektar. Bantu saya, segala macam. Saya tanda tangan. Ini rumah saya, ini tanah saya. Kalau nggak ada kami, oh, cocok. Itu cocok. Nah, jadi kita people having kita jalan dengan baik. Kenapa saya bilang kalau pemerintah kami uang ini, pemerintah dimaki rakyat atau pengusaha cuma siapa? Dan tidak ada yang tahu. Dan tanggung jawabnya pada pemerintah. Supaya kita tahu jawab bersama. Kalau salah tahu, akhirnya kan tahu cocok saja. Nah, ini cara berpikir people having. Kalau metodologi dan konsep pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, menurut saya ini pertama kali dalam sejarah Indonesia kita membangun. Kita harus ini menjadi model pembangunan kita. Kita dorong terus supaya ini berkembang dengan baik. Kita mulai dari ikan, kita harapkan ke depan kita lagi selain ikan di Wai Kelabu dan roh, dan sekarang kita menyiapkan ikan kemarin kita ikannya keramanya kecil-kecil itu buat latihan karamba baby. Nah, itu Pak Ganda punya karambanya buat anak TK. Nah, sekarang kita sudah belajar naik sedikit. Kenapa belajar? Ini belajar itu. Naik sedikit. Sekarang karamba isinya yang kami siapkan nanti masuk ya. Minggu depan kita sudah lepaskan masuk di dalam karamba. Kita akan siapkan latihan di sana. Lalu ke depan karamba yang naik lagi. Karambanya harus satu karamba 20.000 ikan lihat. Ikan apa nama karamba. Saya lagi belajar karamba betul supaya saya jangan tipu sama ini. Kerapu ini adalah ikan permukaan. Dan ini kerapu saya belajar. Jadi kalau kemarin datang tipu saya, ikan dapat tipu saya. Jadi kerapu ini adalah ikan yang hobinya bermain di sudut dan mereka sangat kumpul di sana. Jadi kalau kerapu itu kalau kita bikin kerambanya dia sedikit lebar, maka dipastikan kerapu akan kumpul satu sudut. Nah, dia harus berbunda sehingga kerapunya putar. Kerapu adalah ikan permukaan. Dia sangat tertarik berkumpul, dan dia berkumpul, saking berkumpul di situ, mereka akan selain dari memangsa satu sama lain, durinya akan mencelakai satu sama lain, karena mereka sangat dekat, dan itu akan menjadi banyak yang gagal dan kematian. Ini sangat susu. Nah, karena itu jarak diatur dan tidak boleh keramba ke depan segi tempat kalau mau bikin 20.000. Karena kalau 20.000 dari segi tempat maka mereka berkumpul dari satu sudut saja, maka banyak mengalami kematian. Jadi dia harus mundur. Kalau dia mundur, dia tidak lagi melihat bayangan satu. Karena dia akan mutar semua, maka dia akan mutar di situ di atas, di air permukaan, di luar permukaan. Nah, itu saya belajar serius ini. Supaya ya, nanti tiba-tiba nanti saya ditipu, bahwa tahu dia gubernur memang ditipu. Nah, ini kali kita lagi. Bawa kali kita mungkin lagi. Ini kali pun bicara kembali dengan kita. Nah, ini kita belajar. Bagaimana belajar bawang putih? Bagaimana saya belajar semua. Belajar garam, belajar ini kita belajar supaya tidak gampang orang datang kita untuk menjelaskan. Nah, saya belajar semua. Nah, karena itu, kalau memang kita bekerja baik, saya yakin Tuhan akan memberkati seluruh pekerja. Tahun 2020, sebuah panen kita proses susu. Saya minta teman wartawan juga cuma hanya ini tapi berdoa juga untuk pembangunan profesi kesehatan. Saya minta betul bukan baca. Karena itu pertama kali dalam sejarah Republik kita panen besar. Satu keramba 20.000 belum pernah ada. Even Jawa pun belum. Saya sampai tanya sudah belum. Nah, kita akan panen ini. Dan saya minta teman-teman wartawan, mari kita kerja sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa, kalau memang kita bisa bantu saya, bantu doa saja. Berdoanya begini, habis doa keluarga semua, doanya begini. Tolong itu gubernur, naik buset satu tim dia Bapak. Dia pantai, naik kereta, tapi dia bukan apa, dia berikan lagi. Nah, kalau itu saya setuju sudah. Kebetulan Bapak, dari jadi gubernur kesian. Nah, jadi itu kalau jadi saja, kita punya prestasi hebat. Dan itu kita akan mengekspor. Kenapa? Kita 2021 saya sudah minta Layak Group untuk saya minta 2 pesawat langsung terbang dari Kupang langsung ke China, langsung ke Taiwan, langsung ke Korea, langsung ke Jepang. Saya minta ini. Dan dia setuju untuk tahun depan dia harus menyempatkan pesawat untuk kita terbang langsung keluar.
Dan itu harus kita siapkan, kita punya produk. Tidak mungkin kita di luar tapi kosong-kosong. Maka ikan harus ada, kita punya rumput harus ada, kita punya kekayaan kita yang ada. Biar kita segala macam kita siapkan yang baik, sehingga waktu pesawat itu take off dari Kupang, dia membawa jalan pulangnya, dia bawa kebutuhan lain selain dari bawa turis langsung. Tapi tidak boleh masuk Flores. Mohon maaf, Flores tidak boleh orang China masuk sana. Kenapa? Nanti di situ premium. Kecuali Chinese yang premium baru ke sana. Yang Chinese yang asingnya. Nah, itu bawa satu nasi, kalau saya cetak yang bawa 10 lebih apa? Itu karena itu mass tourism kemungkinan ada di Batu Nasi, ada di mana di daerah-daerah yang kita siapkan. Itu mass tourism. Nah, itulah yang bisa maksudkan. Ada pertanyaan, kenapa perlu pakai diksinya karena ada orang sakit hati? Yang mungkin yang sakit hati tidak mengerti. Dari kemiskinan Nusa Tenggara Timur dari seluruh Indonesia, NTT nomor 3 kemiskinan. NTT dari kemiskinan 3 itu penyumbang nomor 1 adalah kalau kabupaten, jadi kabupaten nomor 1 kabupaten Sumba Tengah, nomor 2 Sumba Timur, nomor 3 Sabtu Regional, nomor 4 di balik lagi Sumba lagi, nomor 5 di balik Sumba. Jadi 1, 2, 4, 5 ada di Sumba. Habis itu dia tidak pindah ke Flores, dia pindah masuk ke Timur. Dia pindah Timur lagi, TTU, TTS, Kabupaten Kupang. Ini 3 di sini. Nanti kalau dia bergeser, pindah lagi di Pos Kota, baru dia masuk lagi ke yang lain, baru akhirnya pindah ke Flores. Jadi, pertanyaan saya, yang namanya kemiskinan ukurannya adalah IPM. Apa itu IPM? Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu dia ukurannya 1. Apa itu? Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Ekonomi. Ekonomi itu dia orang ada uang atau tidak ukurannya. Berapa uang ini spend per tahun itu ukurannya. Kesehatan itu gizi yang dimakan berapa, stunting atau tidak, malaria datangnya berapa, kehidupan lingkungannya bersih atau tidak. Pendidikan itu tingkat kelulusan standarnya sampai apa? Nah, lalu kalau uang itu siapa yang masalah? Siapa yang masalah? Faktanya begitu. Nah, karena itu memang 60% anggaran ke depan, saya minta Bapak jangan kata-kata menuju 20, menuju kabupaten kapal seperti pertanian, peternakan, pendidikan, menuju ke sini. Untuk kita, karena kalau dengan kita terapi di sana, maka kemiskinan kita pasti drop turun. Sambil kita yang lain terjaga supaya mereka juga jangan hilang lagi. Kita jaga terus supaya mereka naik. Nah, ini catatan. Urusan orang marah karena situ ada profesor dokter. Itu dalam teori U. Kurva di dalamnya bukan kurva di dalam U ini. Yang kita bicara kurva dalam U, bukan kurva di luar U. Ada juga, mulai seperti Victoria Sebentar, orang dari lain di Indonesia lagi di semua orang semua bilang orang bodoh, gurunya marah. Saya bodoh, kenapa ngomong bodoh? Ya memang saya adalah manusia yang berkurva di luar dari U ini. Ini ada di sini, tapi di dalam ini semuanya magnesia oke atau orang timur. Nah ini yang sedang kita kerjakan. Jadi saya tidak ada masalah. Kalau orang tersinggung, artinya tersinggung untuk kerja sama dengan kita. Karena kalau sudah benar tersinggung ada energi, sudah ada energi. Dan saya mau di dalam pemerintahan saya 60% uang Nusa Tenggara Timur harus menuju kepada tempat-tempat yang saya sebutkan. Harus. Itu siapa? Pertanyaan makanya terus. Bulan depan saya akan ada di Sumba Tengah. Kenapa Sumba Tengah? Dia mau sakit. Maka Sumba Tengah pertanian kita siapkan, peternakan kita siapkan. Harus. Pendidikan yang kita siapkan. Kemarin saya ditelepon oleh Menteri untuk mereka minta kalau bisa bikin sekolah untuk pariwisata. SMK. Bukan. Sekolah Politeknik pariwisata. Mau ditempatkan di Kabupaten Bayu. Pak Kadis pariwisata cepat. Saya mau ditempatkan dalam ini. Nah, siapa? Kita kirim ke. Tapi saya bilang jangan di Kabupaten Bayu. Tempatkan di Sumba Tengah. Harus Sumba Tengah. Kenapa Sumba Tengah? Saya ingin agar sekolah-sekolah ini akan mendorong Sumba Tengah untuk naik cepat. Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Sumba Timur. Kalau di Manggarai itu tidak ada sekolah, orang sudah pindah semua. Dia apalagi di Manggarai Barat. Sudah, mereka kalau mau pariwisata, biar tidak sekolah pun mereka tiap hari praktek, tiap hari. Hanya bentuknya mereka tidak tahu. Ini yang dimana kok akomodasi, ini namanya aksesibilitas, ini namanya amenities, ini namanya awareness. Mereka orang ngerti. Ini namanya attraction. Mereka ngerti. Jadi kita tahu orang tanya. Dari situ baru kita bisa bertemu dengan. Karena itu
Kalau teman-teman wartawan yang sekian lama mungkin dari gubernur ke gubernur, ini gubernur yang paling aneh di dunia. Nah, jadi kalau terima saja nasib begitu, nanti kalau tahun depan atau 2023, kalau saya maju juga tidak suka, jangan pilih saja. Padahal kamu tahu yang gubernur beda, jangan pilih ini. Itu kekayaan. Karena saya tidak terlalu tertarik terhadap apa namanya etika formil yang membuat kita lama-lama itu hanya kita punya packaging, tapi isi dalamnya bohong. Pura-pura kerja suci, pura-pura pada kerja sopan, tenang, dia keluar pencuri, keluar segala macam, keluar macam-macam, keluar pemalas. Itu tidak bohong. Kita harus bertemu kita punya saya tidak akan begitu. Nah, itu harus jelas. Kalau di dalam saya tidak agama, dia bilang jangan suruh kuku. Kalau lu jahat, jangan itu. Kalau baik betul. Jangan pura-pura jahat, pura-pura baik, pura-pura jahat, pura-pura baik. Nah, itu tidak jelas. Nah, itu harus ada salah betul, dingin betul. Nah, ini saya harap yang bisa dengar kita terangkan itu. Jangan basa-basi, jangan seolah-olah orang yang tidak orang baik. Karena itu saya tidak pernah ada di dalam pendidikan. Saya tidak ada. Saya alergi kalau lu tuduh saya. Kau pencuri, apa sih? Itu saya marah. Tapi kalau kau buat yang saya buat, jadi dia aja. Tapi kalau gubernur salah melakukan kebijakan seperti itu, ya namanya gubernur, ya orang perlu menilai dong. Wartawan, apa gubernur tidak memahami masalah tentang orang timur. Ya namanya wartawan, dia menilai kita, masa kita gubernur tidak mau dinilai orang. Kalau jadi pribadi, ya, dinilai orang sebagai teman, tapi gubernur tidak boleh marah. Karena dia adalah milik publik. Karena milik publik semua orang boleh memberikan pandangan berkaitan dengan cara kebijakan dia. Karena itu salah kalau gubernur marah kalau saya menang. Kalau tunggu, nggak saya marah. Kalau tidak saya mencuri, kalau buktikan saya lipat orang. Makanya seperti itu. Ini beda. Jadi kalau gubernur di demo, tenang. Predikat nanti kita belum makan sama-sama. Ada satu demo, mau marah saya, mari kita makan sama-sama. Karena itu pandangan, itu pendapat. Tidak boleh. Jadi ruang itu harus kita berikan. Karena itu waktu saya jadi gubernur, saya waktu keluar ada demo. Lalu waktu sudah jadi belum dia belum jadi. Nah ini sama negara dia jadi sama. Waktu itu yang tutup pagar. Jadi saya tanya, kenapa tutup pagar? Orang demo. Yang demo datang dari negara mana? Tidak dari depan anak sendiri. Anak sendiri bisa tutup pagar. Buka terima mereka. Kalau sistem buruk ganti sistem. Kalau pas jam makan beli makan kasih makan mereka. Karena mereka datang demo gubernur, bukan datang bunuh gubernur. Masa orang datang demo tidak boleh, mati aja beliau. Terima mereka. Nah, tapi kalau bilang mati gubernur pribadi, nah itu gubernur cari. Tapi kalau dalam gubernur salah dalam kebijakan ini, ya namanya publik boleh masuk ya boleh. Wartawan bilang gubernur salah ya, untuk itu ya boleh. Kamu tulis saja, saya sertai marah kalian. Nanti kita lihat, saya telah tulis ini saya ukur. Oh ini kelasnya kelas lele, kelas ini sampai di sini. Oh ini makanya kita harus takut ya. Oh ini kelasnya bisnis naik di sini. Oh ini kelas manajemen di sini. Oh ini harus kita tahu. Karena kayak namanya itu kalau beliau orang berpendapat kita tahu orang umum. Ah ini boleh kita diskusi sebenarnya. Saya perlu itu orang, kamu saya mau diskusi sebenarnya. Ada orang bilang, itu dulu kasih waktu. Itu contoh, kasih waktu. Usah kita dulu. Nah itu ada standar manusia itu kita sebut. Nah ini yang saya inginkan bahwa jangan lihat saya bahwa seolah itu saya lagi. Kalau saya pakai bahwa saya kelas dan macam ini bisa baik kalian terbang semua. Kan kalian belum saya kata, kan kata orang. Tapi belum lihat saya punya benar-benar bapak lain apa? Kan kalian belum tahu. Tapi karena saya gubernur dan saya tahu bahwa jabatan gubernur itu milik publik, saya boleh dipakai kecuali urusan private. Nah, ya, selama urusan publik, Victor sudah sebagai gubernur sedang itu tidak akan pernah tersinggung. Tidak. Tapi kalau masuk urusan private saya yang dimaki, kalau saya minimal begini terus. Itu saya. Jadi ini yang ingin saya memaparkan kepada kamu. Jadi kalau tulis apapun boleh selama kamu tidak dulu saya. Tahu kan kalau gubernur melawan pencurian hewan di Subang. Kalau kita, itu saya jadi namanya itu pencuri. Dan saya tidak pernah terganggu. Tapi kalau tulis bilang gubernur melawan korupsi terhadap itu lu kira buktikan bahwa biasa. Ini, tapi kalau bilang gubernur melakukan langkah kebijakan untuk Persipaya, harusnya tanam runggal dia bikin tanam sorghum umpamanya. Nah, itu kan pendapat orang. Nah, kita kan buktikan langsung. Harusnya piara kambing dia berbebek. Umpamanya
diskusi yang perlu kita lanjutkan. Mama dia bilang, bebek ini akan begini-begini, kalau cocok juga tuh bebek. Mari kita beda bebek juga, mamanya. Nah, apalagi dari wartawan bilang, kalau Bapak Gubernur Presiden, saya mau pengusaha bebek dan saya sekalian mau piara bebek sekalian. Nah, cocok juga, nah, itu bagus sekali. Nah, itu cocok. Nah, ini yang saya pikir, ini kita bangun di Nusa Tenggara Timur, termasuk bagaimana saya akan berbeda terhadap pembangunan semen. Orang bilang gubernurnya kayaknya tidak bikin arti tambah. Tapi kenapa semen di Bangka Timur mau? Kalau melewati tahapan-tahapan dan setelah dilakukan AMDAL yang berhasil, AMDAL selesai, maka saya akan mau pabrik semen ini. Kenapa? Kita membutuhkan semen 1,1 juta metric ton per tahun. Kalau semen ini ada bilang ke saya, gubernur, kita kan produksinya overproduksi, itu bagus. Kalau overproduksi dan ada pengusaha gila di Nusa Tenggara Timur, kita bisa semen, kita mau bangun jalan kita mau contoh jalan kita secara baik. Kita mau bangun, kita punya air sepanjang sungai Nusa Tenggara Timur harus dicontoh untuk punya air pada musim kemarau. Kita mau bangun, kita punya rumah-rumah rakyat supaya mereka rumah-rumahnya layak huni. Kita mau bangun segala macam berkaitan dengan semen supaya kita punya kebutuhan dapat air ini. Itu maka saya akan berdapat di mana. Nah, karena itu saya minta kepada pihak-pihak yang lagi berbeda di situ untuk kita menunggu AMDAL kita. AMDAL adalah jawaban terhadap segala macam upaya berkaitan dengan kalau memang itu selesai, saya tidak. Kecuali AMDAL yang menyatakan emas, nah itu saya tidak. Di sini AMDAL sudah keluar emasnya bagus lah. Saya perlu dulu. Karena orang yang gede nggak makan emas dulu tuh. Nanti kalau bapak saya sudah mati 2000 tahun akan datang orang mau pindah kali emas. Tapi hari ini saya tertarik kepada semen. Karena semen membutuhkan dalam kepemimpinan saya. Ini semen saya butuhkan. Karena seperti di Papua hari ini semennya murah sekali di Papua hari ini. Dan saya harapkan di Nusa Tenggara Timur juga akan ada semen murah suatu saat. Saya harapkan di 2023 atau 2024 semen murah sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Itu kita mau dan kita seluruhnya akan bergabung untuk bersama-sama kita. Jadi menjadi pemerintah itu bukan begitu, bukan apa yang rakyat mau, bukan, tapi apa yang kamu tahu sehingga rakyat menuju masa depan. Itu pemimpin. Pemimpin dia menjadi pemimpin, dia mempunyai visi. Apa itu visi? Melihat jauh ke depan. Dan tidak semua orang punya visi. Hanya pemimpin. Karena itu tidak semua orang jadi pemimpin. Mayoritas jadi follower, pemimpin cuma satu. Karena dia punya kemampuan mata lihat ke depan. Kalau ternyata salah pilih, itu yang pilih yang tidak punya otak. Makanya pemimpin tidak punya visi. Nah itulah. Jadi itu yang bermasalah di sana. Jadi itu yang kita harapkan ke depan kita menyiapkan sekarang ini. Saya yakin bahwa membangun ini banyak yang belum puas. Saya setuju. Karena tidak dalam setiap tahun atau dalam kepemimpinan yang 5 tahun secara periode itu dapat menyelesaikan segala hal. Tetapi kita meletakkan dasar, ada yang kita berdasar, ada yang kita mau maju. Yang nanti ke depan bisa ada yang melakukan kita kerjakan dengan baik, harusnya bisa selesai. Umpamanya, teorinya ke depan orang tidak mau jalan lagi, orang tidak mau anggaran untuk jalan lagi, paling pemerintahan. Tapi karena jalan sudah selesai, berarti jalan. Orang akan bicara tentang air. Satu saat mau tidak air lagi, orang sudah ngomong tentang industri. Dan ini di dalam teori pembangunan itu dikenal seperti itu. Cuma karena hari ini kita ditata oleh semua orang, kita menyiapkan satu merayap, satu melompat, satu terbang supaya bisa seimbang. Jadi ada yang merayap, ada yang melompat, ada yang terbang. Nah yang bagian terbang ini memang mereka diwajibkan terbang. Kalau dia terbang kita lihat untuk mereka. Itulah tantangan kita ke depan. Saya pikir itu hal-hal yang lain yang saran dan pendapat